Pemirsa, Garda Revolusi Islam menyatakan telah menghantam beberapa target penting teroris Amerika Zionis dan aset mereka di Teluk Persia dalam gelombang balasan ke-97. Pada gelombang ke-96, Iran juga berhasil menghantam sejumlah fasilitas gas milik Amerika di kawasan. Angkatan Laut Garda Revolusi Islam melaksanakan gelombang ke-97 Operasi Janji Setia 4 dengan Sandi Suci Ya Qasim bin Al-Hassan. Balasan ini didedikasikan untuk seluruh pekerja di Kementerian Energi, khususnya di Tafanir. Dalam operasi ini, Iran menyatakan telah menghancurkan tempat berkumpulnya komandan dan perwira teroris Amerika di sebuah lokasi penyamaran di sekitaran pangkalan Angkatan Laut Muhammad Al-Ahmad di Kuwait. Serangan dilakukan menggunakan beberapa rudal balistik dan drone penghancur. Melanjutkan operasi ini, rudal jelajah Kadir juga menghantam kapal Zionis dengan nama dagang Qingdao Star di Jebel Ali, Uni Emirat Arab. Kawasan industri yang berafiliasi dengan tentara rezim Zionis di Bir Sheva juga menjadi target serangan balasan Iran atas kejahatan rezim Zionis yang haus darah. Sebelumnya menyusul serangan musuh Amerika Zionis terhadap jembatan B1 Karaj dan industri petrokimia Mashhar, Iran meluncurkan gelombang ke-96 Operasi Janji Setia 4 dengan kode Sandi Ya Ruqayyah dan didedikasikan untuk seluruh anak perempuan yang syahid. Serangan diantaranya menghantam kilang yang memasok bahan bakar untuk jet tempur Zionis pembunuh anak-anak di Haifa, serta fasilitas gas Amerika yakni Exxon, Mobil, dan Chevron yang berlokasi di Habshan, Uni Emirat Arab. Serangan rudal juga menghantam fasilitas petrokimia Amerika yang memproduksi bahan bakar untuk militer Amerika Serikat dan Zionis di Al-Ruwais, Uni Emirat Arab yang menyebabkan kebakaran luas. Serangan intensif dengan drone penyerang juga dilakukan terhadap fasilitas petrokimia Amerika di Sitra, Bahrain yang menyebabkan kebakaran luas dan kehancuran bagian-bagian penting yang berperan dalam memproduksi minyak militer Amerika. Serangan terhadap fasilitas petrokimia Amerika di Shuaibah, Kuwait juga menyebabkan kebakaran luas dan penutupan total kompleks yang bekerja sama dengan angkatan bersenjata Amerika ini. Pemirsa, serangkaian serangan drone Iran berhasil menghantam industri petrokimia rezim penjajah Zionis Israel. Serangan tersebut menghantam industri dekat Dimona dan markas besar tentara Amerika Serikat. Dalam pengumuman nomor 56, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran menyatakan telah berhasil meluncurkan serangkaian serangan drone terhadap industri petrokimia rezim Zionis. Di antara target serangan Angkatan Darat Iran adalah industri petrokimia rezim Zionis di dekat Dimona. Selain itu, Iran menyatakan markas besar tentara teroris Amerika di Bubiyan, Kuwait juga turut menjadi target serangan-serangan drone Iran. Sementara itu, sejumlah rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan Zionis di berbagai wilayah di Haifa yang diduduki. Kerusakan luas dan kebakaran terkonfirmasi terjadi di sejumlah titik di wilayah pendudukan Zionis. Menurut laporan media Ibrani, serangan rudal balasan Iran menyebabkan kebakaran luas dan kehancuran yang signifikan di kota tersebut. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan bahwa pasukannya berhasil menargetkan dan menyerang pusat komando militer Zionis, pusat logistik, dan pangkalan operasional militer Zionis di wilayah Galilea, Barat Haifa, Kafr Kana, dan Kiryat Shmona dalam operasi presisi mereka. Gelombang rudal baru Iran ini menghantam sejumlah titik termasuk kota Haifa di Palestina yang diduduki Zionis yang merupakan respons atas kejahatan rezim yang terus berlanjut hingga saat ini. Pemirsa, sedikitnya ada 5 orang tewas imbas serangan udara yang dilakukan oleh Zionis Israel ke fasilitas petrokimia di wilayah barat daya Iran.
Media pemerintah Iran menyatakan selain 5 orang yang tewas, ada beberapa korban lainnya yang menderita luka-luka. Dampak serangan udara Zionis Israel terhadap fasilitas di zona ekonomi petrokimia, khusus Mashhar di bagian barat daya Iran. Militer Israel mengklaim telah bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas petrokimia tersebut, serta menuduh fasilitas petrokimia telah dimanfaatkan untuk memproduksi dan mengekspor bahan kimia ke angkatan bersenjata Iran sebagai bahan pembuatan peledak, rudal balistik, dan persenjataan lainnya. Sementara itu, Gedung Pusat Penelitian Laser dan Plasma yang berlokasi di kota Teheran, Iran, kondisinya rusak parah usai terkena serangan udara. Hingga kini belum ada pihak manapun, baik Zionis Israel maupun Amerika Serikat, yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Gedung Pusat Penelitian Laser dan Plasma yang ada di areal kampus Universitas Syahid Beheshti, salah satu institusi perguruan tinggi bergengsi di Iran, kondisinya rusak parah usai terkena serangan udara pada Jumat waktu setempat. Belum diketahui siapa pelaku serangan dan alasan menyerang pusat penelitian tersebut, namun media Iran tidak melaporkan adanya korban jiwa. Menteri Sains, Riset, dan Teknologi Iran, Hossein Simai Sharaf, menyebut musuh-musuh yang menyerang pusat ilmu pengetahuan sebagai pihak yang berperilaku seperti manusia dari zaman batu. Kini ada jutaan siswa di Iran yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan akibat perang. Sedikitnya ada 5 profesor dan 60 mahasiswa yang tewas selama terjadinya perang melawan Zionis dan Amerika Serikat sejak akhir Februari lalu.